Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu guru UPT SDN 8 Gresik. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai di proses diskusi, refleksi untuk menentukan tindak lanjut pada kinerja yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan praobservasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah refleksi. Jadi hari ini kita akan berdiskusi pasca observasi untuk melaksanakan tindak lanjut dan refleksi dari pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan pada bulan lalu. Hari ini kita mendiskusikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah dilaksanakan observasi yang dilakukan oleh saya selaku kepala sekolah. Mohon maaf, saya duduk saja. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat kemarin dilaksanakan proses observasi ke setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, guru kelas 1 sampai guru kelas 6, plus guru agama, guru PJOK, maka didapat sebuah hasil yang sudah dilakukan oleh panjenengan semuanya. Hasil itu terkait dengan RPP, modul ajar yang sudah dibuat dengan praktek, dengan pelaksanaan pembelajaran, sehingga nantinya bisa kita perhatikan, kita bisa diambil kesimpulan di mana proses observasi, proses PBM, proses belajar mengajar yang sudah panjenengan lakukan itu bisa dilihat hasilnya di PMM. Jadi di PMM itu sudah dilakukan penilaian praktik kinerja pada setiap guru. Untuk saat ini, prosesnya itu baru, kalau di saya tampilannya baru di 0,0/3. Berarti 1/3. 1/3 itu artinya sudah dilakukan 1 tahapan dari 3 tahapan yang akan berlangsung. Itu. Iya, dibuka. Ini buah Hairun Nisa itu 1/3. Artinya kita sudah melakukan satu kegiatan dari 3 kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita. Di dalam 1/3 itu ini sudah dilakukan pelaksanaan observasi. Sudah dilakukan pemantauan kinerja dengan saya memberikan mengecek
komponen atau indikator yang ada di dalam modul ajar yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Tidak usah nggak apa-apa. Oke, sekarang untuk semuanya, apakah Bapak Ibu sudah membuka akun BMM-nya masing-masing? Sudah. Bu Sarah sudah? Apa sampai di mana itu prosesnya? Apakah sudah saya nilai? Belum? Untuk Bu Sarah? Hah? Masih 25%, berarti sama 25% semuanya, ya. 50 Pak. Orang yang pembukaan di keluarga. Wadah, 50 dibuka apa? Ini pesan gimana? Oh, Kita iya, tadi belum dia pelaksanaan praktek kembali. Belum saya memberikan rating untuk Bu Sarah. Belum memberikan rating. Ayo kita Bu. Ayo kita. Oke, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan tindak lanjut? Tindak lanjut yang Sudah melakukan tindak lanjut dari rating yang sudah saya berikan, dari rating yang sudah saya berikan, apakah semuanya itu sudah melaksanakan tindak lanjut? yang buka itu. Yang itu, yang Masih tentang itu mengisi? cuma satu. Dokumen tindak lanjut. Yang belum itu ya, isi dokumen tidak lanjut. Sama nih terus tentang Pak. Kalian semua saya punya siapa? Oh, dipakai. Oh iya. Di sini buka apa sih Bu ada? Jadi kecil. Berapa persen? Itu apa sih nanti? Oke, sekarang coba dicek selain Bu Sarah ya, coba dicek apakah apakah ada masukan dari kepala sekolah dari di akun masing-masing. Satu-satu yang sudah buka siapa? Bu Ana. Iya, masukan dari saya. Bu Irul. Bentar, masih proses. Masih proses apa ini? Masih buka. Isi dokumen ini ya. Iya, yang itu. Bukan yang itu. Ini tak Pak, Yang kita mana, Pak? prakteknya dilihat dari gini. Hah? Observasi. Masukan dari saya itu masukan dari kepala sekolah Buka nanti. Di bagian mana Pak? di bagian kedua. Pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan Kak. Iya, pemantauan itu. Bukan Bu, ini beda ya. Ini Bu beda dengan ini ya. Ini Beda tampilannya memang beda. Pokoknya yang terakhir alur yang terakhir. Ada nggak masukan dari saya? Yang perlu diperhatikan bahwa itu Pak. Iya, betul. Oh ini. Oke. Ini Pak. Ini dia. Tidak sama ini. Itu dokumennya apa Bu? Apa bukan ini? Bukan. Praktik kinerja itu loh. Bu. Di praktik Cek kerja. praktik kinerja itu kan. Oke. Cek praktik Yang kinerja. pertama, Ini Pak, Mbak. Bu Ika yang bawa sendiri sama baca. yang oke, Bu Ika. Semoga observasinya berjalan lancar ya. Iya. Nah, terus itu cuma itu. Perlu diperhatikan itu. Rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Semoga observasinya berjalan lancar ya. Sudah. Ini dua aja Pak. Persiapkan dengan matang dan semangat. Observasinya berjalan lancar ya. Ya, kita prakteknya gini. Tingkat upaya. Pak ini buka itu Mbak aku tuh. Apa itu? Sekarang.
Oh, cek pemantauan cek rincian itu loh. Cek rincian yang kedua. Di pemantauan kinerja. Cek Cek rincian. Oh yang ketiga. itu tah. Ya itu pemantauan sama Pak. Ada pemantauan kinerja, ada pembinaan kinerja. Yang mana Pak? Pemantauan Malah aku ora. Apa dicek? tulisannya di paling bawah. Cek rubriknya ta. Enggak kan itu kan. Si mana ya kok? Oh gini tampilannya ya. 14 Juli 1970. Nah, iku loh yang ketiga, yang ketiga. Yang ketiga. Berarti yang ini Pak. Yang isi apa namanya tuh? Isi yang ketiga, isi dokumen ini. tinggalan. Ya, itu diklik. Oke, itu diklik. Selanjutnya itu. Oke, itu diklik. Sudah? Sudah. Ah, Isi dokumen yang ketiga. Rekomendasi atasan ini. ya, itu. Untuk Bu Ika, coba dibaca Bu Ika, rekomendasi atasan itu Bu Ika. Rekomendasi atasan. Ah, Pelatihan mandiri di PMM sangat banyak jenisnya. Silakan ikuti dengan baik untuk meningkatkan kompetensinya. Itu ya. Iya. Dokumentasi alasan. Jadi Catatan Jadi Bu Ika dari kemarin pelaksanaan dari catatan saya di pelaksanaan observasi di kelas itu karena di dalam modul ajar yang disampaikan Bu Ika itu ada praktek, ada pelaksanaan apa namanya itu diskusi. Dan itu sudah dilaksanakan, maka untuk catatan untuk Bu Ika itu hanya untuk meningkatkan saja, meningkatkan bagaimana proses diskusi itu bisa berjalan dengan lebih lancar, anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Itu yang perlu diperhatikan selanjutnya. Itu yang dari catatan di Bu Ika yang kemarin sudah melaksanakan observasi. Oke, selanjutnya monggo Bu Anis. Ada yang 1, 2, 3 ya Pak ya? Oke. 1. Guru sudah melakukan diskusi sebelum dilaksanakan pembelajaran. Bukan yang itu, yang bawah. Yang bawah Chandra. Iya, rekomendasi. Yang rekomendasi Bu. Kegiatan sebelum pembelajaran praktek dalam kelas lebih ditingkatkan lagi dalam membuat kesepakatan kelas terkait materi. Oke. Mohon maaf ini sebenarnya apa namanya itu Bu Anis. Di situ saya kenapa kok rekomendasinya seperti itu? Karena saya langsung ke lapangan. Tidak membersamai Bu Anis dari awal. Mungkin Bu Anis sebelumnya sudah melaksanakan ya untuk apa namanya itu briefing atau apa dengan anak-anak itu. Ya. Nah itu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Apalagi untuk Bu Anis itu kan langsung praktek di lapangan. Otomatis nanti setiap kegiatan yang akan dilakukan, kalau bisa itu didiskusikan di awal, apa yang perlu dipersiapkan, terus apa namanya itu kegiatan apa yang akan dirasakan hari itu, seperti itu ya. Itu yang untuk Bu Anis. Ya. Selanjutnya monggo Bu Ana. Oke, Bu Ana. Untuk saya ada ditingkatkan lagi dalam memfasilitasi semua murid ketika melaksanakan kegiatan secara berkelompok. Oke. Itu rekomendasi apapun saran untuk Bu Ana. Kenapa saya seperti itu? Saya tidak apa namanya itu ya, tidak Menemukan. Usahakan semua murid mengambil peran gitu. Siap. Saya tidak mengkecilkan pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ana lakukan. Pas mungkin waktu itu atau mungkin apa karena itu diobservasi gitu ya, maka kegiatan Bu Ana itu kok sepertinya anak-anak
anak-anak itu cenderung pasif. Anak cenderung pasif. Saya yakin di pembelajaran yang lain itu Bu Ana itu anak-anak itu aktif. Anak-anak apa mungkin sungkan ada saya atau bagaimana kan cenderung pasif itu ya yang terjadi kemarin, makanya untuk rekomendasinya Bu Ana ya seperti itu. Nah, bisa dipahami ya Bu Ana? Oke. Bu Warda. Kedepannya harus lebih intens lagi dalam berkolaborasi dengan guru lain dalam meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Itu tidak menyenangkan. Nanti saya ingin mengetahui, kenapa saya seperti itu, nanti akan saya ingin mengetahui bagaimana mati lampu. Ingin mengetahui bagaimana nanti apakah Bu Warda paham dengan rekomendasi itu, apakah itu berasal dari Bu Warda sendiri atau dari lingkungan, maksudnya dari anak-anak gitu ya. Jadi nanti yang saya ingin tahu, tidak lanjut yang Bu Warda refleksi yang Bu Warda sampaikan nantinya ke depan setelah itu nanti ngisi semuanya ya refleksinya. Apakah proses itu berasal dari Bu Warda sendiri, dari dalam diri ataupun dari eksternal dari siswanya. Nanti memang waktu kemarin ini di catatan saya di mana Bu Warda, di catatan saya karena mungkin kelas rendah ya kelas rendah di situ memang berkelompok ya Bu, tapi di situ anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, itu poinnya. Tidak apakah itu kesempatan anak itu bertanya itu apakah itu memang Bu Warda sendiri yang mengajarkan seperti atau anak-anak sendiri kan nanti Bu Warda nanti bisa memenuliskan refleksi di situ ya. Oke. Selanjutnya Pak Rian. Bu Irul dulu saya kalian ya. Tidak ada koneksi internet. Kan jebret tadi ya. Terus ini tadi kan mati komputernya. Berarti semuanya mati? Iya. Bu Sule juga mati? Mati. Oke. Bu Wahyu. Untuk rekomendasi Rekomendasi. dalam praktik pengajaran diharapkan meningkatkan strategi pembelajaran yang efektif. Ya. Selain itu, guru tetap fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Oke. Itu pakai punyanya siapa Bu? Itu apa namanya tuh Bu Irul? Iya, Bu Ika. Punya Bu Ika. Iya, bentar belajarnya waktu. Misal ya gambar lo baru ya. Ini kita Mati internetnya melok mati. Oke, Bu Wahyu. Bu Wahyu, kan itu belum. Di dalam pembelajaran, semuanya bukan hanya Bu Wahyu saja, semuanya di situ untuk meningkatkan strategi agar siswa itu mengenai minat, kebutuhan atau gaya belajar siswa itu bisa bisa didapatkan. Itu bukan hanya Bu Wahyu, semuanya. Jadi perlu sekali strategi baik metode maupun di situ apalagi selain metode Mbak? Metode model maupun di situ alat media belajar itu harus diperhatikan semuanya. Jangan semuanya. Saya sering menyampaikan, saya sering
ya diselipkan di sela-sela rapat untuk baik itu media pembelajaran silahkan dikondisikan. Boleh beli, boleh dari siswa, itu tergantung pada kreativitas dari panjenengan semuanya. Maka kemarin yang tampak di Bu Wahyu pada saat proses diskusi, di situ minat siswanya itu masih minim minat untuk melakukan diskusi. Yang berbicara itu yang berbicara itu yang mempunyai yang kelihatan menonjol itu yang kelihatan pintar saja di situ. Baik itu yang menyampaikan atau yang bertanya kepada Bu Wahyu, maupun di situ yang mengkondisikan teman-temannya itu hanya satu orang. Yang satunya itu Isain EDW, itu yang tampak kemarin. Oke, selanjutnya Bu Irul. Ya. Rekomendasi atasan. Terus tingkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, lakukan pembelajaran pada praktek yang masih kurang. Oke. Di situ Bu Irul, di sini catatan saya mana? Catatan saya itu memang Bu Irul itu di situ memang Bu Irul itu adalah butuh kesabaran kesabaran ekstra. Kenapa? Di situ sudah dalam proses pembelajaran itu sudah semuanya. Dari modul ajar yang diberikan kemarin itu sudah ada semuanya, tahapan-tahapannya sudah. Tapi ini kembali lagi ke anaknya. Ada yang tidak bisa membaca, ada yang aktif, yang super, ada yang low. Ada atau banyak yang low? Banyak yang low. Nah, ini adalah butuh dari ekstra kesabaran yang tinggi di situ. Di sini untuk diskusinya ya hanya sebatas mengikuti arahan dari guru, tanpa ya mungkin hanya karena mungkin kelas 1 terus di situ ya masih butuh pengetahuan yang lebih tentang bagaimana berdiskusi yang baik, maka ya kita maklumi saja seperti itu ya Bu Irul. Yang selanjutnya itu silakan Pak Rian, apa yang muncul Pak Rian? Sebentar tutupnya agak error bisa tutup. Kolaborasi dengan sejawat lain sangat penting. Mohon kedepannya lebih mempraktekkan hasil pertemuan dengan sejawat agar tercipta kelas yang kondusif dan berjalan dengan lancar dan prestasi yang meningkat. Apa yang terakhir itu? Kalimat terakhir? KPR berjalan dengan lancar dan prestasi anak meningkat. Oke. Yang pertama, kenapa dari hasil observasi rekomendasi yang saya sampaikan ke Pak Rian seperti itu? Karena ya bukan hanya ke Pak Rian sebenarnya ke Pak Rian, tapi di sini Pak Rian yang kelihatan aktif di kelompoknya. Benar nggak? Ada rutinan yang guru, yang KKG, guru kelas, apakah ada, tapi ya tidak seperti yang Pak Rian. Nah, maunya saya maunya itu apa yang didapatkan di dalam kelompok KKG itu diaplikasikan untuk kelasnya masing-masing. Ini kan mapel agama. Jadi peningkatan prestasi siswa, peningkatan nilai agama siswa itu yang harapannya nanti kalau sudah melakukan apa yang sudah didapatkan di forum KKG-nya itu. Nah, itu setiap pertemuan materi yang disampaikan di KKG itu pasti berbeda.
pasti berbeda. Itu ya, entah itu yang mungkin materinya untuk minggu ini atau bulan ini tentang metode umpamanya, minggu depannya itu enggak, pasti berbeda. Sama juga dengan KKG yang guru kelas kemarin di IMI itu tentang DPA. Apa DPA itu? Sampean mengikuti nggak arti apanya itu? Apa namanya itu materinya? Apa cuma di luar? Separuhan. Separuhan. Iya. Ya, tentang itu deep learning ya, deep learning tentang bukan tentang apa? Konseling tentang BK itu yang untuk yang KKG. Nah, gini. Ya, itu yang diharapkan. Kenapa kolaborasi itu penting? Karena dari kolaborasi kita bisa menyerap ilmu apa namanya itu, menyerap praktik-praktik baik dari orang lain. Kita bisa sampaikan, kita bisa terapkan di kelas kita. Nah, seperti itu. Di situ ya catatan saya itu balik catatan saya yang Pak Adian lakukan di dalam pembelajaran kemarin. Dan itu saya ikuti sejak dari awal. Di situ Pak Rian itu langsung ke materi tanpa ada basa-basi, apa namanya istilahnya kalau di awal pembelajaran? Hah? Bukan. Pendahuluan. Semantik katanya. Bukan. Apa? Di awal pembelajaran, di awal masuk kelas itu istilahnya itu yang masuk apa ini? Aduh, kok lupa? Saya yang lupa sebenarnya. Makanya saya tanya. Apa nih? Setelah melaksanakan apresiasi, persepsi. Di situ nggak ada sama sekali persepsi Pak Rian. Persepsi. Kabar itu kan di dalam masuk ke apresiasi kan kabar meskipun ya kita tahu yang di sini itu pasti sehat, tapi dengan menanyakan kabar, menanyakan keadaan kepada orang lain itu persepsi orang itu akan berbeda nantinya. Oh, saya diperhatikan loh sama Pak Rian, saya diperhatikan loh sama Bu Ana, ditanyakan kabar saya, ditanyakan apa yang sudah sarapan yang sudah dimakan saya pagi tadi gitu ya, apakah sudah mandi apa belum, itu penting juga absensi kita yang guru kelas pasti hafal dengan apa namanya itu wajah-wajah anak didik kita ya, meskipun meskipun kita hafal tapi absensi itu masuk ke persepsi, benar nggak? Terus juga di situ kalau jam pertama mungkin berdoa itu penting, dan juga kemarin tadi saya pakai ke ice breaking juga penting. Ice breaking ini santai-santai saja, ataupun di situ menanyakan materi yang lalu, yang materi itu apakah dimengerti apa enggak. Itu ya rekomendasi yang sudah saya sampaikan di dalam PMM. Nah, sekarang tugas panjenengan di situ adalah buka PMM, terus isi kolom tempat melakukan refleksi di situ. Refleksi selanjutnya isi dokumen itu maksudnya. Isi dokumen. Berarti lanjut itu ya. Isi dokumen dah. Dibuka isi dokumen. Dikasih mau ya Bu. Lanjut sebelah kanan. Yang terakhir itu. Lanjut. Iya. Tuh. Yang ketiga, kolom ketiga itu yang panjenengan harus Bu Ana sudah selesai kayaknya. Sudah. Yang ketiga itu yang sampean harus sekarang isi. Kalau sampean isi terus kita lanjutkan itu bisa cepat, untuk prosesnya kita bisa selesai. Misalnya memang belum saya isi rekomendasinya belum. Juga saya ingin sekali lagi ke Musara, ingin bersilaturahim ya. Nanti setelah itu baru oke, bisa ya dilanjutkan sekarang Bu Irun, bisa tak Bu Irun? Hah? Bisa tak dibuka? Oke. Jadi di situ
Silahkan buka PMM-nya, isi kolom tempat melakukan refleksi di situ. Selamat mengisi refleksi masing-masing. Saya tunggu untuk kelanjutannya. Kalau bisa hari ini selesai. Sampai sudah ngisi. Baru ngisi. Sudah ngisi. Itu. Kita buat dokumen tindak lanjut itu kan. Iya. Aku wis lama. Kok ini gak nyambung. Saya juga sudah Pak kali Pak. Nah, ini yang sudah ini yang sudah di itu ya, yang sudah dilakukan oleh Bu Wahyu. Pertanyaan gini, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, di situ Bu Wahyu menjawab untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam proses pembelajaran agar perencanaan materi yang diberikan bisa diserap siswa secara merata. Upayanya menganalisis kembali minat bakat peserta didik untuk menentukan model dan pendekatan pembelajar. Itu upayanya. Oke. Terus kapan? Maret sama November ya. November. Itu nanti November yang akan dilakukan oleh Bu Wahyu. Dukungan itu apa saja? Ya memperoleh bimbingan dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Di situ mungkin bisa ditambahkan itu kalau bisa diedit pengawas. Pilihan. Nah, itu ya. Nah, nanti dari jawaban yang Bu Wahyu lakukan, yang Bu Wahyu tulis di situ, di sini saya yang akan memberikan catatan. Ada tiga di situ. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berasal dari luar kendali diri. Artinya dia dari kejadian yang ada di kelas itu tidak itu berasal dari luar kendali dirinya. Itu ya. Artinya seperti itu. Yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berasal di dalam kendali diri. Itu di dalam dari Bu Wahyu yang kedua. Itu yang pertama itu berasal dari di luar kendali. Artinya di luar Bu Wahyu. Yang kedua itu di dalam kendali diri. Oke. Yang ketiga, penjelasan berasal dari dalam kendali diri serta dampaknya. Yang ketiga itu yang paling bagus sebenarnya, yang paling bagus. Bu Wahyu itu bisa sadar, tantangannya itu ada. Penyebabnya juga diketahui oleh Bu Wahyu. Terus berada di dalam kendali dirinya serta dia itu bisa menganalisis dampaknya. Dari sini nanti akan saya analisis dari jawaban analisis dan baru nanti dituliskan penjelasannya terhadap analisis yang saya isi. Begitu ya. Monggo silahkan sekarang diisi. Selamat mengisi refleksi dari masing-masing panjenengan semuanya. Saya tunggu. Dan untuk kegiatan hari ini, kegiatan diskusi refleksi tindak lanjut pada kinerja guru pada hari ini kita sudahi. Semoga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan ke depannya lebih bervariatif ya, lebih tadi ada istilahnya lebih berpihak kepada siswa murid dan nantinya akhirnya prestasi murid, nilai yang dipilih murid itu lebih meningkat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.